Halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Bina Nusantara University. Nama saya Muhammad Farhan School of Water Tasrif. Dan di sini teman saya bernama Devi Nisnaneti akan mempresentasikan hasil kerja artikel ilmiah kami yang berjudul The Factor of Influencing the Disclosure of Carbon Emission by Mining Company, List for Resilience and Climate Strategy. Oke, selanjutnya introduction. Pada tahun 2023, ancaman lingkungan terbesar adalah perubahan iklim dan pemanasan global. Ini disebabkan penyebaran emisi gas rumah kaca yang berlebihan. Emisi karbon ini juga merupakan penyebab utama gas rumah kaca dan kontributor utamanya berasal dari pembakaran fosil. Dan proses industri Indonesia menyadari bahwa emisi gas rumah kaca telah menjadi isu penting karena dampaknya seperti perubahan iklim. Oleh karena itu, Indonesia mencari solusi dengan mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah signifikan perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca. Perkembangan kegiatan industri mendorong upaya perusahaan dalam mengurangi emisi karbon agar diketahui masyarakat melalui pengungkapan emisi karbon oleh pemerintah Indonesia yang berupaya mengatasi penyebaran emisi karbon. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, yang mana pada pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang upaya perusahaan dalam upaya penurunan emisi karbon dapat diketahui oleh masyarakat melalui pengungkapan karbon dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya ada literatur review. Yang pertama itu ada teori legitimasi. Teori legitimasi merupakan kerangka teoritis yang membantu organisasi dalam mengadopsi dan meningkatkan pengungkapan sukarela terkait masalah sosial dan lingkungan. Dengan tujuan memenuhi kontrak sosial, teori ini berupaya membangun keselarasan antara nilai sosial dalam menjalankan aktivitas dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya ada teori stakeholder, yaitu teori pemangku kepentingan mengacu pada sekelompok individu atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tujuan dan sasaran suatu perusahaan. Selanjutnya ada emisi carbon disclosure. Emisi karbon mengacu pada pelepasan CO2 ke atmosfer, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil yang merupakan faktor utama pemanasan global. Sedangkan pengungkapan emisi karbon dapat disajikan dalam laporan tahunan perusahaan, laporan keberlanjutan, sehingga pengungkapan emisi dilakukan secara sukarela melalui laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya ada hipotesis development. Yang pertama ada ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Yang ketiga, ada leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Selanjutnya ada kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Selanjutnya juga ada kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam penelitian ini, kita menggunakan metode kuantitatif mengambil data secara sekunder. Data yang diperoleh dari laporan tahunan pertambangan yang sudah didaftar oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022. Penelitian ini hanya menggunakan 11 perusahaan yang dijadikan sampel. Dan di dalam penelitian ini, kita dibantu oleh software yaitu Smart PLS. Selanjutnya, hasil dan diskusi penelitian. Berikutnya, analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata atau disebut median, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Selanjutnya, uji koefisien. Yang berikutnya, tes statistik lebih besar dari 1,67, maka hipotesis tersebut bersifat signifikan, dan sebaliknya. Dan jika p-value lebih kecil dari 0,005, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga dalam penelitian tersebut terdapat 3 variabel bersifat signifikan dan 2 variabel yang bersifat tidak signifikan. Maka, yang bersignifikan yaitu variabel profitability, leverage, kepemilikan institusional, sedangkan 2 variabel yang bersifat tidak signifikan yaitu ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari faktor profitability, leverage, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa perusahaan akan terdorong untuk melakukan pengungkapan emisi karbon jika perusahaan memiliki profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional yang baik atau sehat, sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan meningkatkan citra pandangan yang baik bagi pemangku kepentingan.
Sedangkan untuk ukuran perusahaan dan kinerja lingkungan tidak signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, dikarenakan keterbatasan sampel dalam penelitian tersebut. Untuk saran, penulis menyarankan ke penulis selanjutnya menggantikan atau menambahkan variabel-variabel baru dan menambahkan sampel yang lebih banyak supaya mendapatkan hasil yang lebih beragam dan signifikan. Demikian presentasi kita. Terima kasih.